Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-84. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dada Mahesa Agni berdebar-debar mendengar kata-kata pamannya. Tiba-tiba tanpa dikehendakinya sendiri, ia memandang berkeliling. Namun yang dilihatnya adalah tabir yang hitam mengelilinginya di atas padang rumput yang luas. Beberapa onggok gerumbul tampak tersembul dalam keremangan malam. Selebihnya adalah hitam pekat. Empu Gandring tersenyum, katanya, "Nah, beristirahatlah, sementara aku akan bersamamu, Agni. Aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan atas sungai dan padang ini." Sekali lagi dada Mahesa Agni mengembang. Ternyata tanpa dimintanya, pamannya bersedia tinggal beberapa lama di antara orang-orang Panawijen yang akan membuat bendungan untuk merubah padang karautan menjadi tanah persawahan. Namun sebelum ia menjawab, pamannya tiba-tiba telah menjatuhkan dirinya begitu saja tanpa alas, berbaring di atas rerumputan yang telah dibasahi oleh embun. Tetapi Mahesa Agni tidak mengusiknya. Dibiarkannya pamannya berbaring dan bahkan kemudian ia berkata kepada Mahendra, "Beristirahatlah Mahendra." Mahendra mengangguk. Jawabnya, "Aku ingin beristirahat, tetapi besok aku harus sudah menghadap Kakang Witantra kembali membawa jawabanmu, Agni." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Tiba-tiba angannya tentang bendungan itu tersentak bergeser kepada putri gurunya, Ken Dedes yang kini berada di Istana Tumapel. Tetapi Mahesa Agni tidak segera menjawab. Terasa jantungnya berdegupan, matanya jauh terlempar ke dalam kelamnya malam, seakan-akan ingin menembus sampai ke ujung padang karautan. Mahendra pun untuk sesaat berdiam diri. Tanpa sesadarnya, pandangan matanya pun mengikuti arah pandangan Mahesa Agni, jauh menghunjam ke dalam kelam. Mahesa Agni berpaling ketika ia mendengar Jinan dan Patalan berdesah dan Sinung Sari terbatuk-batuk kecil. "Tidurlah," berkata Mahesa Agni kepada mereka. Mereka pun menganggukkan kepala mereka, tetapi mereka tetap duduk membeku saling berdesak-desakan seperti orang yang kedinginan. Sejenak kemudian, kembali padang itu menjadi sepi. Kembali terdengar angin yang silir mengusap dedaunan, mendendangkan kidung yang langut. "Mahendra," berkata Mahesa Agni kemudian, "sebaiknya kau sampaikan jawabku itu kepada Witantra. Aku mohon maaf kepada aku bahwa sebenarnya aku tidak perlu datang menemui aku. Biarlah Ken Dedes membuat keputusannya sendiri." Mahendra menggigit bibirnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berkata, "Apakah keputusanmu sudah bulat?" "Ya." "Apakah kau sakit hati, Agni? Apakah kau tidak dapat melupakan peristiwa yang menyakiti hatimu itu?" Mahesa Agni terdiam dan Mahendra pun terdiam pula. Tetapi dalam pada itu Mahendra telah menemukan kesimpulan bahwa Mahesa Agni tidak akan bersedia merubah keputusannya.
Baiklah kalau demikian, berkata Mahendra di dalam hatinya. Besok akan aku sampaikan jawaban itu. Malam pun kemudian menjadi bertambah malam, bahkan kemudian menjelang ke akhirannya. Mahesa, Agni, dan Mahendra masih duduk sambil memeluk lutut mereka, tetapi mereka tidak berbicara lagi. Mereka mencoba memejamkan mata mereka sambil meletakkan dahi mereka di atas lutut mereka. Ketiga kawan-kawan Mahesa Agni pun kemudian mencoba membaringkan diri mereka masing-masing. Tetapi sekejap pun mereka tidak segera berhasil memejamkan mata mereka. Apabila mereka mencoba juga memejamkan mata mereka, tiba-tiba datanglah berbagai gambaran yang mengerikan, mengganggu otak mereka. Seolah-olah berduyun-duyun hantu berdatangan dari segenap penjuru padang rumput karautan. Ketika Mahesa Agni mengangkat wajahnya, ditatapnya bintang cemerlang di tenggara. Panjer esok, bintang yang seakan-akan memberinya pertanda bahwa sebentar lagi fajar akan memerah di ujung timur. Dan fajar itu datang terlampau lambat, seakan-akan Mahesa Agni tidak dapat menyabarkan diri lagi. Berbagai kejemuan telah melanda dinding jantungnya, padang yang sepi. Bendungan dan saluran-saluran air yang terbayang di pelupuk matanya, semuanya itu seakan-akan telah terbentang di hadapannya. Sawah yang hijau dan air gemericik di parit-parit melingkari setiap pematang kotak demi kotak. Tetapi Mahesa Agni itu seakan-akan direnggut dari dunia yang penuh dengan harapan dan terdorong ke dalam lembah yang bernafaskan kecemasan dan kegelisahan. Persetan dengan Gendedes, ia mencoba menghentakkan dirinya di dalam hati. Betapa aku mencoba melindunginya apabila ia telah bersetuju menjadi istri tunggul Ametung yang telah membantu melarikannya itu. Tak ada lagi hakku untuk turut mencampuri persoalannya. Ia bukan adikku, bukan sanak, bukan kadang. Mahesa Agni itu terkejut ketika ia kemudian melihat Mahendra bangkit perlahan-lahan. Ia melangkah mencari kudanya sambil berkata, "Aku akan melepas pelana kudaku dan memandikannya. Sebentar lagi aku harus sudah kembali ke Tumapel." Mahesa Agni tidak menyahut. Dengan matanya ia mengikuti langkah anak muda itu berjalan ke belakang gerumbul. Kemudian terdengar ia bersiul memanggil kudanya. Dan sesaat kemudian Mahendra telah menuntun kudanya menuju ke tepian sungai. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian fajar yang ditunggunya membayang di langit dengan hamparan warna merah, anak muda itu menggeliat. Ketika ia berdiri, ia melihat Mahendra telah datang kembali. "Aku akan segera kembali ke Tumapel, Agni," berkata Mahendra. "Aku juga," sahut Agni. "Pagi ini aku akan kembali ke Panawijen. Beberapa hari lagi aku harus sudah mulai dengan bendungan ini. Mudah-mudahan kau berhasil." Mahendra bergumam seakan-akan diperuntukkannya kepada diri sendiri. "Terima kasih." Ketika kemudian matahari melepaskan sinarnya menghampar di atas padang rumput itu, maka Mahendra segera minta diri kepada Mahesa Agni, kepada Empu Gandring yang sudah duduk bersila, kepada ketiga kawan-kawan Mahesa Agni yang sudah terbangun pula. Dengan sigapnya ia meloncat ke atas punggung kudanya, dan dengan sigapnya pula kudanya meloncat.
Seperti anak panah kuda itu berlari kencang, kepulan debu yang putih beterbangan di belakang kuda itu. Bukan saja Mahendra, namun Mahesa Agni pun segera berkemas-kemas pula dengan berbagai gambaran di dalam dadanya. Mahesa Agni kemudian membawa ketiga kawan-kawannya itu kembali ke Panawijen bersama pamannya Empu Gandring. Tak ada yang penting bagi Mahesa Agni beserta kawan-kawannya itu dalam perjalanan pulang. Mereka harus menginap 1 malam lagi di padang rumput itu. Tetapi bersama Empu Gandring dan Mahesa Agni ketika kawan-kawannya tidak begitu ketakutan lagi. Hanya kadang-kadang mereka mengeluh karena terik matahari dan haus yang menyengat-nyengat leher mereka. Seperti yang telah mereka rencanakan, mereka memasuki Panawijen di malam hari supaya tak seorang pun yang melihat bagaimana pakaian mereka menjadi compang-camping. Namun pada pagi harinya, Panawijen seolah-olah telah menerima seseorang yang membawa harapan bagi mereka, bagi anak cucu mereka. Itulah sebabnya dengan penuh gairah mereka menyambut Mahesa Agni beserta kawan-kawannya di halaman rumah Ki Buyut Panawijen. Rakyat Panawijen menunggu keterangan Mahesa Agni tentang hasil perjalanannya. Mereka tidak dapat menunggu terlalu lama. Sawah-sawah mereka telah mulai mengering dan isi lumbung-lumbung mereka telah mulai menipis. Mereka harus segera menemukan tempat untuk meletakkan diri menghadapi masa-masa yang masih terlampau panjang. Anak, cucu, dan keturunan mereka, alangkah besar dosa mereka apabila mereka tidak sempat memberikan peninggalan bagi keturunan mereka di masa-masa mendatang. Mungkin mereka masih dapat mengharap hasil sawah di musim-musim basah, namun di musim kemarau, apabila mereka itu tidak mendapat air dari saluran-saluran air, maka sawah-sawah mereka akan menjadi padang yang kering dan mati total. Pagi itu, Mahesa Agni sudah bersedia memberikan beberapa keterangan perjalanannya kepada para tetua Panawijen, dan bahkan para tetua Panawijen yang tidak sabar lagi telah siap pula untuk melakukan apa saja yang menurut Mahesa Agni dianggap baik. Namun di luar pendopo rumah Ki Buyut Panawijen, di mana Mahesa Agni duduk di antara beberapa orang-orang tua, anak-anak muda sibuk mengerumuni Jinan, Patalan, dan Sinungsari. Seperti air banjir mereka bertiga bercerita berganti-ganti, yang satu tidak mau kalah dahsyatnya dari yang lain. "Sayang, waktu itu pedangku tidak di tanganku," berkata Patalan kepada kawan-kawannya, "sehingga aku tidak dapat membantu Mahesa Agni melawan hantu karautan." Kawan-kawannya memandangi dengan penuh kekaguman, kemudian disusulnya oleh Jinan. "Sayang, keduanya berkelahi terlampau kasar, sehingga aku tidak mendapat kesempatan untuk mengayunkan pedangku. Mereka saling berdesakan, saling dorong-mendorong dengan senjata masing-masing dan berputaran seperti baling-baling. Aku takut apabila pedangku justru akan mengenai Agni sendiri." Anak-anak muda Panawijen menjadi semakin asyik mendengarkannya, apalagi ketika Sinungsari berkata, "Aku sengaja berdiam diri. Aku ingin melihat apakah Mahesa Agni mampu melawan hantu karautan. Hantu yang namanya ditakuti oleh semua orang di sekitar padang rumput ini. Tetapi ternyata hantu itu sama sekali tidak menakutkan. Aku biarkan Mahesa Agni bertempur sendiri, sebab aku sudah dapat memperhitungkan bahwa hantu itu tidak akan dapat mengalahkannya. Meskipun demikian,
apabila keadaan memaksa, aku pasti tidak akan sampai hati membiarkan Agni mengalami cedera. Bukan main, desah anak-anak itu. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, "Hei, siapakah yang datang bersama kalian?" "Itu orang tua yang duduk di samping Mahesa Agni." "Oh, itu pamannya," jawab Sinungsari. "Orang itu adalah paman Mahesa Agni yang berjumpa saja di perjalanan. Orang itu sengaja akan meninjau kemenakannya di sini." Anak-anak muda itu kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka benar-benar terpesona oleh cerita Jinan, Patalan, dan Sinungsari yang dengan penuh gairah menceritakan pengalamannya. Bahkan kadang-kadang dengan tangan dan kaki berselindangan, menirukan beberapa macam gerak yang dilihatnya. "Sayang," berkata Sinungsari, "Agni kurang lincah sedikit, sehingga sekali-sekali ia dapat dikenai lawannya. Ia telah berbuat beberapa kesalahan kecil yang dapat memperlambat penyelesaian perkelahian itu, sehingga orang Tumapel itu datang." "Ah, hampir aku salah sangka," berkata Jinan. "Untunglah aku belum mulai. Kalau orang Tumapel itu tidak segera memperkenalkan dirinya sebagai orang istana, mungkin kami pun sudah bertempur pula." Kawan-kawannya yang mengangguk-anggukkan kepalanya itu menjadi semakin kagum. Perjalanan itu ternyata merupakan perjalanan yang sangat dahsyat. Ada di antaranya yang menjadi ngeri, namun ada yang kemudian berangan-angan. "Ah, seandainya aku mendapat kesempatan turut dalam perjalanan itu, aku akan melihat berbagai kejadian-kejadian yang dahsyat dan mengasihkan." Potong Patalan, "Kau akan mati ketakutan." Kawan-kawannya yang lain serentak tertawa, dan anak muda yang berangan-angan itu tersenyum tersipu-sipu. "Tetapi betapapun sulit perjalanan kami, namun kami telah berhasil menemukan tempat itu. Tempat yang tepat sekali untuk membangun sebuah bendungan, menaikkan air dan membuat saluran-saluran di tanah yang tidak terlampau keras, tanah yang datar dan ditumbuhi rumput yang lebat. Tanah itu akan merupakan tanah yang subur. Kalian dapat mengambil tanah sekuat-kuat kalian dapat mengerjakannya, dan bendungan itu segera akan kita bangun," berkata Sinungsari dengan bersungguh-sungguh. Kembali anak-anak muda Panawijen itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka telah berjanji berbuat apa saja untuk kepentingan rakyat Panawijen. Tetapi di pendopo pembicaraan antara Mahesa Agni, Empu Gandring, dan orang-orang tua Panawijen berjalan lebih bersungguh-sungguh. Orang-orang tua itu mendengarkan penjelasan Mahesa Agni dengan penuh minat. Justru hanya tentang jeram-jeram, air terjun, dan bendungan itu sendiri. Sama sekali tidak disentuh-sentuhnya mengenai hantu karautan, Empu Sodo yang akan dapat mengganggu kerja mereka, dan orang-orang lain lagi. Bagi Mahesa Agni, hal itu dianggap belum waktunya untuk menguraikannya, sebab dengan demikian hal-hal tersebut hanya akan dapat memperkecil hati orang-orang Panawijen yang pada dasarnya sudah tidak begitu tatak. "Jadi, kita buat bendungan itu di sana?" bertanya seseorang. "Ya, Kaki," sahut Mahesa Agni. "Tempat itu adalah satu-satunya yang aku ketemukan." "Kita harus mulai lagi," desahnya. "Kalau Empu Purwa tidak menjadi waringuten dan kehabisan akal, maka kita tidak akan bersusah payah membangun sebuah bendungan."
Mahesa Agni menggigit bibirnya, tetapi ia dapat mengerti bahwa orang-orang tua itu seharusnya sudah tinggal menikmati hari-hari tuanya saja. Karena itu, maka Mahesa Agni tidak menjawab. Dibiarkannya orang itu menyesali gurunya, betapapun hatinya merasa tersinggung. Namun ia mencoba menyimpan perasaan itu dalam-dalam di dalam dadanya. Sekarang kita harus mulai dari permulaan lagi, berkata orang tua itu. Tetapi seseorang yang duduk di belakang Ki Buyut Panawijen menjawab, "Sudahlah, biarlah yang sudah terjadi itu. Orang tua itu sudah merasa bersalah dan ia sudah berusaha untuk menebus kesalahannya." Desah orang yang pertama. "Itu hanya sekedar untuk memperkecil kesalahan." "Sama sekali tidak," berkata orang yang duduk di belakang Ki Buyut. "Orang itu sama sekali tidak mengingkari kesalahannya, tetapi kita harus merasa bersalah pula. Empu Purwa telah memberi kita bendungan, saluran-saluran air dan apa saja. Tetapi ketika anaknya mengalami bencana, kita tidak dapat menolongnya. Bahkan seakan-akan kita mencuci tangan kita hanya karena kita takut menjadi sasaran kemarahan kuda Sempana dan Akuwu waktu itu. Kemudian karena kekecewaan yang menghendakkan keseimbangannya, maka ia telah berbuat kesalahan itu, mengambil bendungan itu kembali, bendungan yang sudah diserahkan kepada kita." "Kenapa hal itu dilakukannya? Bukankah disadarinya bahwa dengan memecahkan bendungan itu, meskipun bendungan itu dibuatnya sendiri, akibatnya akan menimpa seluruh rakyat Panawijen? Ia adalah seorang manusia biasa, manusia yang mempunyai sifat khilaf dan salah, dan Empu Purwa tidak mengingkari kesalahannya, tetapi terkutuklah kuda Sempana, sumber dari segala bencana ini." "Sudahlah," potong Ki Buyut Panawijen. "Jangan mengada-ada. Kita jangan selalu dicekam oleh peristiwa-peristiwa yang telah lampau. Dengan demikian, kita tidak akan dapat menghadapi hari depan kita. Kini, yang penting bagi kita adalah bendungan itu, bendungan dan saluran-saluran air. Semua tenaga di padukuhan ini kita perlukan. Kalau kita masih saja menyalahkan, maka kita tidak akan dapat mulai. Nah, siapakah yang tidak ingin melihat bendungan itu kita bangun?" Semuanya terdiam, semuanya menundukkan kepalanya. Pendopo itu sesaat menjadi sepi. Mahesa Agni mencoba memandangi setiap wajah yang ada di sekitarnya. Namun wajah-wajah itu tunduk menusuk lantai. Betapa hatinya sendiri menjadi pedih mendengar seseorang tidak habis-habisnya mengumpati gurunya. Namun ia masih dapat menahan diri. Yang penting bagi Mahesa Agni adalah bagaimana bendungan itu harus terwujud, bagaimana ia dapat mewujudkan sesuatu yang telah hilang karena gurunya yang sedang kehilangan keseimbangan berpikir, bagaimana Mahesa Agni dapat melakukan petunjuk-petunjuk dari gurunya itu, membangun bendungan dan saluran-saluran air. Karena tidak seorang pun yang menjawab, maka Ki Buyut Panawijen itu berkata, "Nah, kalau demikian, maka kita semuanya sependapat. Kita kerahkan semua tenaga, kekuatan dan apa saja yang kita miliki untuk membangun bendungan itu. Bendungan itu harus segera selesai sebelum kita akan mengalami paceklik yang panjang." Pendopo itu kembali menjadi sepi,
Tetapi Mahesa Agni mendengar nafas yang memburu dari setiap dada mereka yang duduk melingkar di pendopo itu. Bahkan kemudian Mahesa Agni pun melihat beberapa orang di antara mereka mengangkat wajahnya. Dari wajah-wajah itu menyalalah tekad mereka membangun bendungan, saluran-saluran air dan persawahan baru. Arti daripada kerja itu bukan sekedar menyambung hidup mereka sendiri, tetapi arti dari kerja itu adalah menentukan masa depan anak cucu mereka. Pada hari itu pula, Panawijen mulai dihangatkan oleh rencana pembangunan yang akan menelan segenap tenaga, pikiran, tekad dan kemauan dari segenap penduduk Panawijen, dari kakek-kakek sampai kepada anak-anak, seakan-akan serentak mengucapkan rencana itu di segenap kesempatan. Bahkan anak-anak gembala yang menunggui domba dan kambing di Pangonan telah menyusun lagu menurut irama mereka sendiri, sebuah tembang tentang bendungan dan parit-parit, sawah yang hijau segar, serta padukuhan yang subur dan makmur, rakyat yang sejahtera dan makmur, rakyat sejahtera merata, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem Kertoraharjo. Mulailah segala persiapan diadakan, alat, bahan-bahan, dan apa saja yang akan diperlukan nanti dalam pembangunan bendungan itu. Tetapi meskipun demikian, ada juga di antara mereka yang menanggapinya dengan acuh tak acuh. Mereka yang masih saja merasa bahwa mereka tidak seharusnya bekerja berat untuk itu. Mereka ingin bahwa bendungan itu akan jadi dengan sendirinya. Sawah-sawah akan tercetak di padang rumput karautan tanpa dikerjakan oleh tangan. Mereka ingin kampung halaman mereka menjadi hijau subur tanpa meneteskan keringat. Dan mereka itu masih saja bermimpi pada saat guntur di langit bersabung dan gunung-gunung menggelegar menggetarkan bumi. Berhari-hari persiapan dilakukan, berhari-hari Mahesa Agni memeras keringat bersama kawan-kawannya, mempersiapkan segala perlengkapan yang dianggapnya perlu. Namun ia masih sempat tersenyum apabila ia mendengar Jinan, Patalan dan Sinungsari berkata sambil menepuk dada. Kalau tidak ada aku, maka Panawijen akan menjadi kering kerontang. Akulah yang telah menemukan jeram-jeram itu bersama beberapa kawan yang mengikuti aku di belakang. Tetapi segera mereka mengerutkan leher mereka apabila mereka melihat Mahesa Agni lewat sambil tertawa di hadapan mereka. Namun Jinan sempat juga berbisik kepada Agni. Agni, jangan kau katakan kepada mereka bahwa aku hampir mati ketakutan di padang karautan. Dan menanggapi bisikan itu, Mahesa Agni hanya dapat tersenyum kecil. Pada saat-saat yang demikian itu, pada saat-saat Panawijen tenggelam dalam kesibukan, maka jalan-jalan di padesan itu telah dikejutkan oleh derap kaki-kaki kuda. Beberapa orang-orang penunggang kuda berdatangan ke padukuhan itu. Kepada seseorang, salah seorang penunggang kuda itu bertanya, "Di mana rumah Putri Kendedes?" Orang itu mengerutkan keningnya. "Putri Kendedes," desisnya dalam hati. Orang yang ditanya itu menjadi heran. Kendedes, anak Empu Purwa itukah yang dimaksud dengan Putri Kendedes? Karena itu untuk mendapat kepastian orang itu bertanya, "Apakah yang Tuan maksud itu Kendedes Putri Empu Purwa?" Penunggang kuda itu mengerutkan keningnya. Sesaat mereka saling berpandangan
Dan kemudian terdengar salah seorang dari mereka menyahut, "Putri Ken Dedes, adik dari anak muda yang bernama Mahesa Agni." Oh, orang Panawijen itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia tidak akan salah lagi. Ken Dedes yang dimaksud adalah anak Empu Purwa. Meskipun demikian, ia menyahut, "Tetapi Ken Dedes kini tidak ada di rumahnya." "Ya, kami sudah tahu," sahut penunggang kuda itu. "Justru kami adalah utusan dari Tuan Putri itu." Oh, orang Panawijen itu menjadi semakin tidak mengerti, tetapi ia tidak berani bertanya terlampau banyak. "Di manakah rumah itu?" desak penunggang kuda itu. "Dan apakah kakaknya berada di rumah?" Ya, ya," sahut orang Panawijen itu tergagap. Tuan dapat menyusur jalan ini, kemudian Tuan akan menembus desa Panawijen. Di ujung yang lain dari jalan ini, Tuan akan menemukan sebuah padepokan. Itulah rumah Empu Purwa, ayah gadis itu." "Terima kasih," sahut orang-orang berkuda itu, yang sesaat kemudian telah memacu kudanya kembali menuju ke padepokan Empu Purwa. Ketika kuda-kuda itu berderap di depan regol padepokan, beberapa orang cantrik yang dengan setia menunggui padepokan Empu Purwa menjadi sangat terkejut. Berkali-kali mereka dikejutkan, bahkan mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan apabila mereka mendengar derap kuda berhenti di halaman. Kali ini pun derap kuda itu mengejutkan mereka. Karena itu segera mereka berlarian mengambil senjata, apa saja yang dapat dipegangnya. Mereka tidak mau menjadi barang-barang mati yang hanya dapat melihat peristiwa demi peristiwa berlangsung tanpa berbuat sesuatu. Mereka tidak mau berdiri saja dengan mulut ternganga seperti masa-masa yang lalu, yang ternyata telah membawa malapetaka bagi padepokan itu, bahkan bagi segenap padukuhan Panawijen. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.